warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi ya pada hari Selasa dalam matematika. Nah, materi hari ini adalah membahas mengenai mengubah berbagai bentuk pecahan. Kita lanjut. Pertama nih, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sebenarnya kan kemarin udah Ustazah jelaskan ya, gimana sih cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang Ustazah hanya mengingatkan kembali ya. Nih, langkah pertamanya adalah kalian kalikan nih bilangan bulatnya dengan penyebut. Ya, kalian kalikan nih 2 dikali 4. Contohnya di sini ya. Bilangan bulatnya itu 2 dan penyebutnya itu 4. Nah, setelah itu hasilnya langsung kalian jumlahkan dengan pembilangnya. Ya. Kan tadi udah tuh langkah pertamanya adalah mengkalikan bilangan bulat dengan penyebutnya. Nanti hasilnya itu kalian jumlahkan dengan pembilangnya. Di sini contohnya ada 2 kita kalikan dengan 4 ya. Hasilnya berapa? Kan 8. Nah, di sini 8 itu langsung kita jumlahkan dengan pembilangnya, di mana di sini pembilangnya itu adalah 3. Jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11. Nih. Ya, di sini Ustazah jabarkan nih prosesnya. Proses berhitungnya supaya kalian lebih paham juga. Ya. Terus contoh selanjutnya di sini Ustazah punya pecahan campuran di mana bentuknya itu 3/4/5. Nah, cara mengubahnya itu sama ya. Kalikan dulu. Nih, bilangan bulat dikalikan dengan penyebut, lalu hasilnya kita jumlahkan dengan pembilang. 3 dikali 5, 15. Kita tambahkan dengan 4. Hasilnya 19. Dan kalian harus ingat juga penyebutnya itu gak berubah ya, tetap. Kalau di sini penyebutnya 3, berarti selanjutnya adalah 3. Kalau di sini penyebutnya 10, berarti selanjutnya 10. Karena di contoh ini penyebutnya 5, kan 4/5 ya. Jadi semuanya juga ikutan 5 ya. Ke belakangnya ikutan 5. Terus yang kedua nih, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Bentuk desimal dapat diubah menjadi pecahan lain dengan cara mengubah angka di belakang koma menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian menyederhanakannya. Ya. Ini caranya. Berarti si penyebutnya itu harus 10 atau enggak 100 atau enggak 1000 atau kelipatan 10 lainnya. 10.000, 100.000, 1 juta itu bebas ya. Asal harus kelipatan dari 10. Baru kita bisa mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. Contoh yang pertama, di sini ada bentuk desimalnya di mana bentuknya itu 0,75. Nah, karena di sini kan nih, di sebelah kanannya itu setelah koma itu kan ada 2 angka, berarti pecahannya itu berbentuk 75/100 ya, karena 100 nolnya ada 2, ini juga kan setelah koma itu ada 2 angka, jadi 100/100 sama dengan 75/100 dibagi 25/25. Di sini ada pengaplikasian pecahan senilai ya. Nah, kenapa nih Ustazah pilihnya 25? Ada yang tahu gak? Iya, karena Ustazah cari angka yang terbesar yang dapat membagi 75 dan 100. Kalau misalkan Ustazah cuman pakainya 1/1, nanti hasilnya tetap kan ya masih 75/100. Jadi gak ada yang berubah. Jadi Ustazah gak milih tuh angka 1. Ustazah mau angka 2, tapi kan angka 75 itu gak bisa dibagi sama angka 2 ya. Jadi Ustazah lewat. Kalau Ustazah pilih angka 3, angka 100-nya yang gak bisa dibagi dengan 3 ya. Jadi Ustazah cari angka yang bisa membagi keduanya nih, yaitu 25 dan 25 juga ya, karena kalau 75 dibagi 75 dibagi 25 akan menghasilkan 3 dan 100 dibagi 25 akan menghasilkan 4 ya. Jadi kalian juga caranya gitu ya, harus mencari angka terbesar yang dapat membagi keduanya ini ya.
Seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, kalau di sini bentuknya itu adalah 1,15. Ya, gimana nih caranya? Nah, karena bentuknya 1,15 berarti pecahannya itu bukan berbentuk pecahan biasa, tapi pecahan campuran, di mana bilangan bulatnya itu 1, pembilangnya 15, dan penyebutnya itu 100. Ya, kalian jangan nanya lagi ini kenapa 100 lagi, soalnya kalian bisa lihat di sininya ya, Ustazah sudah menjelaskan sebelumnya. Nah, bentuknya jadi 1,15/100. Nah, caranya adalah kalian ubah dulu nih pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya udah dikasih tahu kan ya. Bilangan bulat dikalikan dengan penyebut lalu dijumlahkan dengan pembilang. Maka akan dihasilkan 115/100. Nah, terus Ustazah cari ini di sini. Kita tulis lagi 115/100 dibagi dengan pecahan senilai. Nah, di sini Ustazah milihnya angka 5. Ya, soalnya angka 5 itu bisa membagi 115 dan 100 ya. Kenapa nih Ustazah gak milih angka 1, 2, 3, dan 4? Coba kalian coba. Kira-kira 1, 2, 3, dan 4 bisa gak membagi 115 dan 100? Ya, kalau misalkan gak bisa, berarti benar nih. Angka yang Ustazah pilih itu angka 5. Kenapa Ustazah gak pilih angka 6, 15, dan seterusnya? Karena cuma angka 5 nih yang dapat menghasilkan nilai yang maksimal. Kalian bisa tahu nilai yang maksimalnya itu kalau misalkan sudah kalian bagi gini, angka di sini itu sudah gak bisa dibagi lagi sama angka yang lain. Berarti kalian sudah mendapatkan nilai yang maksimal, pecahan senilai yang maksimal. Ya. Di sini Ustazah ada 115 dibagi 5 itu menghasilkan 23 dan 100 dibagi 5 itu menghasilkan 20. Kalian lihat di sini. Sudah gak ada angka yang bisa membagi pecahan biasa ini lagi kan? Nah, itu tandanya pecahan senilai yang Ustazah ambil itu sudah benar dan sudah maksimal angkanya. Jadi angka yang didapatkannya juga ini udah mentok nih segini, 23/20. Sudah paham? Nah, kalau gitu kita lanjutkan lagi nih ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ya, gimana sih cara mengubah persen jadi pecahan biasa? Di sini akan Ustazah bahas ya. Untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa adalah dengan mengubahnya dengan cara mengubahnya ke pecahan per 100 lalu menyederhanakannya. Ya, berarti caranya itu dengan mengubahnya ke pecahan per 100 lalu menyederhanakannya. Kalian tahu sendiri kan ya, kalau persen itu pasti penyebutnya selalu 100. 25% kalau diubah ke pecahan biasa jadi 25/100. 3% kalau misalkan diubah ke pecahan biasa jadi 3/100. 1% pun kalau diubah ke pecahan biasa jadi 1/100. Ya. Jadi kalau persen itu selalu penyebutnya bernilai 100. Di sini ada contohnya nih. 75% kita akan mengubah ke pecahan biasa. Di mana 75% kalau kita ubah ke pecahan biasa menjadi 75/100. Kalian lihat di sini. Angka 75/100 ini masih bisa disederhanakan. Jadi Ustazah sederhanakan lagi nih dengan jadi pembilang dan penyebutnya ini Ustazah bagi dengan angka 25. Pecahan senilai yang Ustazah ambil itu adalah angka 25. Ya, karena angka maksimal yang dapat membagi 75/100 adalah 25 dan menghasilkan 3/4. Nah, jadi udah maksimal banget ya angka 25 ini Ustazah ambil buat membagi 75/100 karena menghasilkan pecahan senilai yang gak bisa dibagi lagi nih. Coba kalian lihat, 3/4 itu sudah gak bisa dibagi lagi ya dengan angka yang lain, berarti sudah maksimal. Contoh yang kedua. Di sini ada 50%. Kita ubah ke pecahan biasa jadi 50/100. Kalian cari angka yang dapat membagi 50/100, angka semaksimal mungkin yang dapat membagi 50 dan 100. Ya, di sini Ustazah memilih angka 50 soalnya kenapa? 50 bisa membagi 50 dan 50 juga bisa membagi angka 100. Ya. Nah,
Ini maksimal banget nih soalnya, kenapa? Soalnya hasilnya Ustazah dapat juga sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka lainnya, itu akan menghasilkan 1/2. 50 dibagi 51, 100 dibagi 50 akan menghasilkan 2. Jadi hasilnya 1/2 ya. Jadi 50% ini apabila diubah ke pecahan biasa akan menjadi 1/2. Ini kunci aja ya dari Ustazah ya. Kalau misalkan kalian nemu persen yang akan kalian ubah menjadi sebuah pecahan, itu pasti selalu pecahan senilai yang didapatnya itu gak jauh dari angka 10, 20, 5, dan 50, selanjutnya 100. Bisa ya? Gak jauh dari angka itu sih sebenarnya. Coba aja kalian cari-cari lagi. Coba hitung-hitung lagi, oke? Selanjutnya, materi selanjutnya mengenai mengurutkan pecahan. Ya, kemarin kan kita sudah berkenalan tuh dengan berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan senilai, pecahan desimal, persen, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya mengenai mengurutkan pecahan. Pembahasan yang pertama dalam materi ini adalah, pembahasan pertama dalam materi ini adalah mengurutkan pecahan berpenyebut sama. Jadi penyebutnya itu sama. Sini langkah-langkahnya adalah, yang pertama, mengubah semua bentuk pecahan ke dalam bentuk yang sama. Langkah yang kedua, membandingkan pembilang semua pecahan, dan langkah yang terakhir mengurutkan pecahan. Jadi hanya terdiri dari 3 langkah ya, supaya kalian lebih paham. Di sini Ustazah ada juga nih contoh soalnya. Contoh yang pertama, urutkan pecahan 2/9, 7/9, 4/9 dari yang terkecil. Ya. Caranya, kalau misalkan si penyebutnya ini sama, kalian tinggal mengurutkan pembilangnya dari yang terkecil. Nih, di sini kan perintahnya dari yang terkecil ya. Nah, sini kita lihat nih, dari angka 2, 7, dan 4 yang paling terkecil itu angka berapa? Ya, angka 2. Kita tulis di sini 2/9. Ya, jangan lupa nih tulis juga penyebutnya, jangan angka 2 aja yang kalian tulis ya. Terus selanjutnya nih, angka 2 udah kita gunakan. Nih, dari angka 7 dan 4, kira-kira yang paling kecil yang mana? 7 kah atau 4 kah? Iya, angka 4. Berarti setelah 2/9 itu angkanya 4/9. Dan yang terakhir adalah 7/9. Ini kalau yang diperintahkan soal mengurutkan dari yang terkecil ya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Urutkan pecahan 1/3, 5/3, 2/3 dari yang terbesar. Ya, caranya juga sama, karena ini penyebutnya sama, kan 3 semua kan ya. Jadi kalian fokus aja ke pembilangnya. Kalian lihat, karena di sini di perintah soalnya itu mengurutkan dari yang terbesar, jadi kalian harus pilih angka yang terbesar dulu di antara 3 ini. Kira-kira dari angka 1, 5, dan 2, yang terbesarnya itu angka berapa? Iya, benar, angka 5 ya. Terus setelah angka 5, 5-nya udah kepake ya, berarti tinggal sisa angka 1 dan 2. Kira-kira lebih besar angka 1 atau 2? Iya, angka 2. Dan yang terakhir adalah angka 1. Jadi kalau pecahan 1/3, 5/3, 2/3 kita urutkan dari yang terbesar, maka akan menghasilkan ini 5/3, 2/3, dan 1/3. Gampang ya. Kalau yang penyebutnya sama, kalian tinggal fokus ke pembilangnya aja. Ya, kalian langsung bisa mengurutkan dari pembilangnya. Ya. Nah, diurutkannya itu sesuai dengan perintahnya ya. Kalau diperintahkan dari yang terkecil, berarti dari yang terkecil. Kalau perintah dari soal itu diurutkan dari yang terbesar, berarti kalian harus mengurutkan dari yang terbesar. Jangan sampai kalian
Di soal ditulisnya disuruh mengurutkan dari yang terkecil, tapi kalian mengurutkannya itu dari yang terbesar, itu jadi salah ya. Jadi harus fokus kalian mengerjakannya ya kalau ada soal. Selanjutnya, tadi yang penyebutnya sama, berarti yang kedua adalah mengurutkan pecahan berpenyebut beda. Gimana sih caranya? Langkah-langkahnya, yang pertama, mengubah semua bentuk pecahan ke dalam bentuk yang sama. Ya. Jadi kalau misalkan pecahannya itu terdiri dari pecahan campuran, biasa, dan desimal, kalian ubah dulu tuh semua pecahannya ke dalam bentuk biasa. Supaya kalian lebih mudah. Kalau misalkan kalian pengen mengubah semuanya ke bentuk persen, boleh. Kalian pengen mengubah semuanya ke bentuk desimal, itu boleh. Ya, tapi lebih enak sih ke bentuk pecahan biasa. Ya. Terus yang kedua, menyamakan penyebut semua pecahan. Yang ketiga, membandingkan pembilang semua pecahan. Dan yang keempat, mengurutkan pecahan. Ya. Supaya kalian lebih paham, kita lihat ya contohnya. Nih, di buku matematika itu ya, di buku paket matematika ada contohnya seperti ini. Ya. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Kalian lihat di sini. Angkanya itu kan ada bilangan desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, dan juga persen. Kalau di sini diubah nih semua pecahan ini ke dalam bentuk biasa. 0,25, 3/4, 21/2 ke 12%. Nah, si 0,25 ini kita ubah ke pecahan biasa jadi 25/100. 3/4 kita ubah ke pecahan biasa tetap ya, karena bentuknya masih pecahan biasa. Terus 21/2 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 5/2. Dan yang terakhir 12% kita ubah ke pecahan biasa akan berbentuk 12/100. Nah, kalau misalkan kalian udah ubah nih semuanya ke bentuk pecahan biasa, lalu pecahan-pecahan di atas merupakan pecahan biasa yang berpenyebut beda. Samakan penyebut pecahan dengan menggunakan KPK. Kalian harus mengingat kembali nih materi mengenai KPK. KPK dari 2, 4, dan 100 adalah 100. Ya. Coba aja kalian hitung ya. Coba. Kenapa nih Ustazah 100? Soalnya 100 ini bisa membagi 4 dan juga 2. Ya. Nah, selanjutnya kita ubah nih. Tadinya kan bentuknya kayak gini ya. 25/100, 3/4, 5/2, 12/100. Kita ubah semua penyebutnya menjadi 100. Ya. 25/100 jadi 25/100. 3/4 jadi 75/100. Kalian tahu kan caranya? Nah, di sini kan bentuknya 3/4 berubah jadi 75/100. Ustazah akan menjelaskan sekilas ya mengenai mengubah 3/4 kenapa jadi 75/100. Kalian perhatikan dengan baik-baik. Tadi kan bentuk pecahan biasanya adalah 3/4. Ya. Kita sudah mendapatkan nih, tadi kan KPK-nya 100 ya. Jadi penyebutnya semuanya yang tadi di situ itu kan 100. Nah, kenapa Ustazah yang di sana tiba-tiba di pembilang dari 100 ini adalah 75? Caranya nih, kalian bagi 100 dibagi 4 akan menghasilkan berapa? 25. Ya, akan menghasilkan 25. Lalu setelah itu kalian kalikan nih 25 ini dengan 3. 25 dikali 3 akan menghasilkan 75. Ya, jadi gitu caranya. Ya, kalian fokus ke 100-nya. Lalu 100 kita bagi dengan penyebut. Nah, hasilnya lalu kalian kalikan dengan pembilang. Seperti itu ya. Nih. Kalian boleh perhatikan lagi.
100 dibagi 4 lalu dikalikan dengan 3. Bagi kali gitu ya. 100 bagi 4 dikalikan dengan 3. Nah, itu ya, kalian udah tahu kan ya, 75/100 itu dari mana. Selanjutnya, 5/2 kita ubah menjadi 250/100. Caranya masih sama dengan yang 3/4 ini. Ya. Asalnya itu kan 5/2. Lalu penyebutnya itu kan 100. Ini kan ya. Caranya masih sama. Ini kita bagi, lalu hasilnya dikalikan. Ya, 100 dibagi 2 berapa? 50. Lalu si 50 ini nih langsung kita kalikan dengan 5. 50 dikali 5 250. Seperti itu ya. Boleh kalian perhatikan dulu. 100 dibagi 2 akan menghasilkan 50. Lalu 50-nya kita kalikan dengan 5 akan menghasilkan 250. 100 dibagi 2 50. 50 dikali 5 250. 100 dibagi 2 50. 50 dikali 5 250. Ya, jadi ya hasilnya kan ini kan 250/100. Ya. Terus 12/100 tetap jadi 12/100. Soalnya kan penyebutnya sudah 100 ya dari sininya. Jadi gak kita ubah lagi. Nih, jadi bentuknya kayak gini kan? 25/100, 75/100, 250/100, 12/100. Ya, bentuknya jadi seperti ini. Semua penyebutnya sudah sama, 100 semuanya. Lalu bandingkan pembilang pecahan dari yang terkecil. Terlihat bahwa nih 12/100 lebih kecil dari 25/100, lebih kecil dari 75/100, lebih kecil dari 250/100. Ya, nih udah terurut kan dari yang terkecil. Lalu kalau kalian udah mengurutkan dari yang terkecil, kalian tulis lagi angkanya sesuai dengan ini. Ya. 12/100 lebih kecil dari 25/100, lebih kecil dari 3/4 ya. Soalnya kan 75/100 ini dari 3/4 ya. Lebih kecil dari 5/2. Ya, setelah itu udah bentuk kan ya, udah jadi kayak gini. 12/100 lebih kecil dari 25/100, lebih kecil dari 3/4, lebih kecil daripada 5/2. Lalu kita ubah nih ke dalam bentuk yang sesuai dengan soal. Nih, 12/100 kita ubah lagi jadi 12%. Lebih kecil dari 25/100 kita ubah lagi menjadi 0,25 sesuai soal. Ya, nih sesuai soal yang di atas. Lalu lebih kecil lagi dari 3/4 dan lebih kecil lagi dari 21/2. Ya, jadi bentuknya itu sesuai dengan yang ada di soal yang pertamanya ini. Ya. Nah, jadi urutan pecahan di atas dari yang terkecil sebagai berikut. Nih, kalian bisa lihat ya. 0,25, 3/4, 21/2, 12%. Kalau misalkan diurutkan dari yang terkecil maka menjadi 12%, 0,25, 3/4, 21/2. Jadi gini bentuknya. Jadi gini ya hasil akhirnya. Kalian boleh baca-baca lagi, ada di buku matematika halaman 14. Boleh baca-baca lagi ya. Atau boleh putar ulang lagi aja videonya kalau misalkan kalian belum paham. Insya Allah kalau kalian sering mendengar pasti kalian paham nantinya. Dah. Nah, jadi materi pada hari ini cuman ini aja ya.
Dan untuk melatih kalian juga, nih Ustazah ada sedikit tantangan buat kalian, di mana kalian mengerjakan tugas yang ada di halaman 11. Nomor 1 bagian A, B, C, D-nya saja. Terus nomor 2 bagian A, B, C. Nomor 3 bagian A dan D. Halaman 15 sampai 17, nomor 2 bagian A dan B. Nomor 3 bagian A dan B. Nomor 4 bagian B, dan nomor 5 bagian E. Ini tugas pada hari ini ya. Jadi total dari semua tugasnya ini ada 15. Semangat mengerjakan, insya Allah pasti bisa. Ya, kalau misalkan kalian pengen paham lagi, boleh putar-putar lagi aja videonya ya. Semoga kalian paham dan selalu diberi kemudahan ya dalam setiap pembelajarannya. Mungkin hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kalian, pastinya dong harus menambah wawasan kalian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.